Kan baru saja Ramadan telah berlalu dan kita hari ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kelanjutan daripada ibadah Ramadan kita di bulan-bulan selanjutnya. Hari ini Allah muliakan di dalam surat Al-Qasas ayat 67 Allah menyampaikan 3 indikator yang kemudian itu bisa melihat apakah saum Ramadan seseorang itu dalam beruntung atau sebaliknya. Ketika saum seseorang itu beruntung, maka dia akan mendapatkan 3 indikasi. Indikasi yang pertama adalah tabah, dia bertaubat terus menerus selepas Ramadan itu berlalu. Dan yang kedua adalah dia meningkatkan keimanannya kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, dia tetap melaksanakan amal saleh. Hari ini Allah muliakan untuk menggambarkan 3 indikator ini di dalam kitab Hayatus Sahabah dikisahkan tentang pertarungan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam suatu perang yang sangat dahsyat. Beliau berperang sebagai seorang pemuda dan lawan di sana adalah seorang tentara yang kawakan yang sudah teruji dan berpengalaman. Di dalam pertarungan yang dari sisi pengalaman tidak seimbang itu, Ali bin Abi Thalib terpepet dalam pertarungan itu. Di dalam pertarungan yang tidak terpepet itu, hampir saja Ali pun menjadi korban dalam perang itu. Tetapi kemudian perang itu menjadi berbalik, di mana Ali mendapat keunggulan, dan ketika lawan sudah sangat lengah, sangat lemah, kemudian pada waktu itu Ali bin Abi Thalib sudah tinggal memenggal daripada kepala lawan. Tetapi Ali bin Abi Thalib membatalkan kelanjutan dari perang itu. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa engkau wahai Ali tidak melanjutkan peperangan itu? Dan musuh pun bertanya, kenapa engkau tidak membunuh aku? Padahal engkau sudah sangat terpepet dan hanya punya kesempatan waktu itu untuk memenangkan pertarunganmu itu. Tapi kemudian Ali mengatakan bahwa pada pertarungan pertama aku adalah bertarung karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika engkau meludahi aku di saat aku ingin menyelesaikan pertarungan itu, dalam hatiku ada dendam, dalam hatiku ada kebencian kepada engkau, dalam hatiku tidak terkendali hawa nafsu, maka kemudian aku menghentikan pertarungan itu. Hadirin Allah muliakan, bagaimana hawa nafsu seseorang yang teruji di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi satu indikasi utama bahwa dia beribadah itu adalah semata-mata karena Allah, bukan karena pujian antar makhluk, bukan karena banyaknya orang yang melihat dia, atau bukan karena pujian daripada orang-orang. Itulah yang kemudian hawa nafsu yang terkendali. Maka kembali kepada 3 indikator tadi orang yang beruntung saumnya. Yang pertama adalah tabah, dia senantiasa kembali kepada jalan fisabilillah, ke jalan siratal mustaqim. Jadi jika ada sesuatu di dalam riungan, misalnya ada gibah, maka dia berhenti dari gibah itu. Mungkin dia akan keluar dulu dari pertemuan itu karena dia harus bertaubat atas peristiwa itu. Atau mungkin dalam konten media dia melihat sesuatu yang itu tidak baik untuk dia lihat, maka dia segera matikan, segera dia tutup layar itu. Maka itu adalah bentuk taubat orang yang beruntung mengendalikan hawa nafsu dalam konteks itu. Demikian pun ketika ada harta yang dia ingin buang percuma, yang dia ingin habiskan sesuai dengan hawa nafsu dia berhenti itu, dia hentikan kebiasaan itu. Dan itu adalah bagian daripada tabah, dan itu adalah orang yang beruntung, orang yang diuntungkan di dalam saum Ramadannya. Dan yang kedua adalah wa amanah, orang yang beriman, di mana dorongan segala amalnya adalah karena keimanan kepada Allah SWT. Keikhlasan itulah yang menjadi pendorong orang itu, mukhlisina lahuddin, keikhlasan atas dasar agama itulah yang menjadi pendorong utama orang itu. Dalam kesempatan lain disebutkan bahwa 3 indikasi daripada ibadah yang didasarkan kepada keimanan yang ikhlas. Yang pertama, bahwa dia tidak terpesona banyak atau sedikitnya orang, tetap kebaikan itu dilakukan. Yang kedua, dia pun tidak ada persona apakah amal baik itu dipuji atau dihina orang.
dia tetap lakukan itu. Maka hadirnya Allah menyatakan 3 indikasi itulah yang kemudian mendasari segala amal itu ada dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun orang dalam salat malam, demikian pun orang di dalam mengaji Al-Qur'an, hadis di majlis taklim, hadis di majlis-majlis muzakarah adalah dorongannya dia semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan pengetahuan menjadi dasar dia menjadi jalan di dalam amal saleh. Dan yang ketiga adalah orang yang melakukan amal saleh. Amal saleh adalah berkaitan, selalu berkaitan dengan aspek-aspek sosial. Aspek sosial yang dimaksud di dalam Ramadan diajarkan dengan apa? Dengan zakat, fitrah, diajarkan dengan sedekah, dengan infak. Hadinya Allah menyatakan, maka orang yang menyatukan dirinya dengan amal-amal saleh itu dalam bentuk sosial adalah orang yang beruntung Ramadannya. Bagaimana satu wujud orang yang terikat dengan amal-amal sosial itu? Mungkin dia menjadi bagian dari pengurus masjid, mungkin dia bagian dari pengurus madrasah, mungkin dia bagian dari majlis taklim, atau mungkin dia bagian dari yayasan Islam, bagian daripada organisasi keagamaan, atau bagian yang lebih besar daripada itu. Nah, hadirnya Allah menyatakan itulah 3 indikasi ketika Ramadan orang itu beruntung. Ramadan itu membuat jadi lebih baik kepada orang itu. Hadirnya Allah menyatakan bahwa 3 indikasi ini ada pada diri kita, dan iman itu adalah senantiasa naik dan turun di dalam diri kita. Maka ketika indikasi yang tadi itu menguat dalam diri kita, maka menunjukkan keimanan kita sedang baik. Tetapi sebaliknya, apabila indikasi yang 3 itu menurun, malah hilang dalam ingatan kita, maka boleh jadi keimanan sedang hilang di dalam diri kita. Maka bagaimana caranya kemudian menghadirkan kembali keimananku dalam hati kita? Karena agama ini adalah bukan kita masuk kepada agama Islam, tetapi agama Islam masuk ke dalam hati kita. Dalam dia Allah, orang-orang yang mu'alaf itu di zaman Rasulullah SAW itu, mereka terpesona kepada Islamnya. Islam yang masuk ke dalam hati, bukan dia yang masuk Islam. Maka keterbukaan hati hadir di majlis-majlis untuk meningkatkan keimanan itulah yang kemudian akan mengembalikan keadaan iman itu menjadi meningkat. Dan indikasi keimanan meningkat adalah pada saat amal bisa dilakukan dengan kebahagiaan, kegembiraan, dan penuh semangat. Maka itu menunjukkan bahwa keimanan orang itu sedang meningkat. Dan itu adalah keadaan yang sangat menguntungkan. Tetapi ketika keadaan sangat malas, mungkin membenci, malah menghindari sama sekali dalam kebaikan-kebaikan, maka segeralah koreksi bahwa itu keadaan bahaya, bahwa itu adalah sesuatu yang mencelakakan. Maka hadir kembali di majlis-majlis ilmu, bertemu kembali dengan orang-orang yang saleh. Silaturahmi ada dalam kumpulan orang-orang yang baik akan meningkatkan semangat iman kita, dan nanti indikasinya akan meningkatkan amal-amal yang disebutkan 3 indikasi tadi itu. Ya, benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya sampai kita semua husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.